Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Sejarah 2021. Di sini saya akan menunjukkan video praktek pembelajaran saya dari keterampilan membuka hingga keterampilan menutup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai Ibu. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Baik, semoga puasanya tetap lancar sampai akhir ya, dan tidak ada yang membatalkan tanpa alasan. Amin. Nah, ini teman-teman ada yang izin atau ada yang sakit? Ada Ibu. Oh iya, baik. Ada yang tahu nggak kita materi pembelajaran kita hari ini apa? Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu Kesultanan Demak. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang sudah pernah membaca tentang Kesultanan Demak ini di Google atau di mana? Belum ada ya? Coba Jidan. Sultanan Demak ini adalah sultanan yang menggantikan kerajaan Majapahit. Coba Ibu tanya ke Herlin, di mana letak geografis Kesultanan Demak? Tidak tahu. Fitri, siapa raja pertama Kesultanan Demak? Baik, karena banyak yang belum tahu, jadi kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang berdirinya Kerajaan Demak terletak pada runtuhnya Kerajaan Majapahit dan dorongan yang kuat untuk menyebarkan agama Islam. Lalu yang raja pertama itu Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa dengan bantuan para wali. Kerajaan Demak terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa dan merupakan kerajaan yang cukup sering dihadiri oleh para pedagang Islam dan pedagang asing. Awalnya Demak merupakan bagian dari kekuasaan Majapahit hingga pada abad ke-15. Sekitar tahun 1400 hingga 1478 Masehi setelah Majapahit mundur. Demak memisahkan diri dan berkembang pesat menjadi tempat penyebaran agama Islam dan tempat perdagangan yang ramai. Nah, sekarang lanjut daftar raja kerajaan Demak dari yang pertama hingga terakhir. Coba Fitri kalau bacakan. Daftar raja kerajaan Demak dari yang pertama hingga terakhir. 1. Raden Patah tahun 1480 Masehi sampai Sultan Demak pertama yang mendirikan kerajaan Demak. 2. Baik ya. Lalu yang kedua ada Sultan Trenggono dari 1521 sampai dengan 1546. Sultan ketiga dari dinasti keturunan Raden Patah yang memimpin Kerajaan Demak dari tahun 1521 sampai 1546. Lalu yang ketiga ada Sunan Prawoto, Sultan Demak yang dipindahkan dari Bintara ke Pati. Lalu yang keempat ada Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono yang memperangkap Demak setelah kekacauan politik di Demak. Lalu ada letak geografis Kesultanan Demak. Kesultanan Demak terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa. Lebih spesifiknya di kawasan Demak di Toro. Demak merupakan kerajaan yang cukup sering dihampiri oleh para pedagang Islam dan pedagang asing. Bisa dilihat itu ada petanya ya. Lalu kita next, kehidupan politik kerajaan Demak. Coba Herlin tolong bacakan. Kehidupan politik kerajaan Demak. Kondisi politik Kesultanan Demak di masa kejayaannya bisa dikatakan relatif stabil dan kuat. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan mereka dan mendirikan basis kekuatan di Jawa Tengah. Namun, setelah serangan Portugis dan perpecahan internasional
kekuatan Demak menurun. Baik, terima kasih ya, Riz. Lalu yang terakhir ada jatuhnya Kesultanan Demak. Ica, tolong dibacakan. Saya dulu. Oh ya, baik, lihat. Jatuhnya Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berakhir pada tahun 1546 karena runtuhnya kerajaan akibat perang saudara. Sejarah kerajaan Demak beriringan dengan meredupnya Majapahit. Kerajaan Demak juga mengalami perselisihan antara anggota keluarga kerajaan yang berakhir dengan kematian Adipati Unus. Sultan Trenggono yang merangkap Demak setelah kekacauan politik di kerajaan Demak runtuh pada akhir abad ke-16 dan wilayah kekuasaannya diambil alih kerajaan Pajang yang dipimpin Hadiwijaya. Baik, karena itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video, tapi diharapkan untuk kalian disimak baik-baik videonya dikarenakan setelah video selesai Ibu akan memberikan tugas untuk kalian menguraikan video tersebut. Sebelum Ibu mulai videonya, ada baiknya kita membagi kelompok dulu ya. Nah, dikarenakan hari ini Ibu memakai metode STAD, itu metode pembelajaran kooperatif, yang dimana nanti kelompoknya Ibu yang bagikan ya. Oke, bentar ya. Baik, kelompoknya sudah Ibu bagikan, jadi kita nonton video dulu baru Ibu bacakan langsung kelompoknya ya. Tolong disimak baik-baik karena apa yang tadi kata Ibu, setelah video ini akan ada tugas yaitu kalian menguraikan hasil video tersebut. Sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir utara Jawa dan selatan Sumatera. Demak adalah pelopor dan pusat penyebaran Islam di Nusantara. Nama Demak tak lepas dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan Islam melalui aktivitas pendidikan dan kesenian. Contohnya Sunan Bonang dengan gamelan dan Sunan Kalijaga dengan wayang. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya V, seorang raja Majapahit dan kelirnya seorang putri asal Tiongkok. Demak yang awalnya berada di bawah naungan Majapahit mulai melepaskan diri seiring dengan kemunduran Majapahit. Demak kemudian menjadi pusat perdagangan baru karena memiliki pelabuhan besar dan letak yang strategis. Demak mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Trenggono. Ia berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa yang sekarang menjadi Jakarta. Sebagai kerajaan maritim, kejayaan Demak berasal dari perdagangan laut yang melalui pelabuhan di pesisir utara Jawa yang dikuasainya. Demak mengekspor beras ke Semenanjung Malaya dan Kepulauan Maluku, dan sebaliknya mengimpor rempah-rempah. Demak berkuasa hanya 1 abad lebih, yaitu mulai tahun 1475 sampai 1554. Kekuasaan Demak runtuh setelah raja terakhirnya terbunuh, dan penguasa barunya mengubah status Demak sebagai bagian dari Kesultanan Pajang. Raden Patah adalah raja pertama Demak yang bergelar Sultan Syekh Alam Akbar Al-Fatah.
Masa kekuasaannya dikenal dengan penyebaran Islam di Pulau Jawa dan penaklukan beberapa pelabuhan penting seperti pelabuhan Jepara, Gresik, dan Tuban. Setelah Raden Patah wafat, ia digantikan oleh putranya, yaitu Adipati Unus. Adipati Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Seberang Lor karena keberaniannya melawan Portugis di Malaka. Ia wafat ketika pergi menyerang Portugis untuk terakhir kalinya pada tahun 1521. Adipati Unus tidak memiliki keturunan sehingga digantikan oleh adiknya, yaitu Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan. Prestasinya termasuk meluaskan daerah kekuasaan Demak ke Jawa Barat dan Timur. Dipimpin oleh Fathahillah, Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Sunda Kelapa kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono tewas saat menyerang daerah Padarukan, Situbondo. Anak Sultan Trenggono yang bernama Sunan Prawoto naik tahta menjadi raja keempat Demak. Kekuasaan Sunan Prawoto tidak berlangsung lama. Arya Penangsang, sepupunya, merasa lebih berhak menjadi sultan. Ia juga ingin membalas kematian ayahnya, Pangeran Sekar, yang tewas di tangan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto akhirnya terbunuh dan Arya Penangsang naik tahta menjadi raja kelima Demak. Konflik antar saudara ini masih terus berlanjut. Jangan Tingkir, Adipati Pajang berusaha merebut kekuasaan Demak. Arya Penangsang pun berhasil dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jaka Tingkir. Jaka Tingkir kemudian mengambil alih kekuasaan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Setelah itu berdirilah Kesultanan Pajang dengan Jaka Tingkir sebagai raja pertama yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Salah satu peninggalan Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak yang dibangun pada masa Raden Patah. Pintu masuk Masjid Agung Demak dibuat oleh Ki Ageng Solo dan dinamakan Pintu Bledek atau Pintu Petir. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 tiang penyangga yang disebut Soko Guru atau Soko Tatal. Soko Guru ini dipercaya sebagai sumbangan dari 4 anggota Wali Songo, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Wah, menarik sekali ya sejarahnya dari Baik, karena bidangnya sudah selesai, Ibu akan membagikan tugas kelompok yang sudah Ibu kumpulkan nama-namanya. Untuk kelompok pertama ada Jidan, Nuranisa, dan Nurhaini. Lalu yang kelompok 2 ada Choirul, Fitri, dan Ana. Lalu yang kelompok 3 ada Herlin dan Yesi. Kelompok 4 ada Nadira dan Herlin. Ada Intan, Herlin, Yesi dengan Intan, Nadira dengan Herlin. Ibu saya itu mana? Oh ya, masuk kelompok 3 deh ya. Bu, dia yang juga belum. Kelompok 3 atau kelompok 9? Dia ke kelompok 4 dan Toya ke kelompok 3. Ibu baca ulang ya. Kelompok 1 ada Jidan, Nuranisa, sama Nuraini. Silakan duduknya di sini. Lalu kelompok 2 ada Choirul, Fitri, dan Ana. Dan kelompok 3 ada Herlin, Yesi, dan Toyet. Lalu yang keempat ada Nadira, Intan, dan Dian.
menonton videonya dengan seksama. Edukasi semua enggak, ini tadi kan cara-cara video yang sudah aku sampaikan, kasih tahu bahwa video ini kalian menguraikan hasil pandangan kalian minimal 2 paragraf ya. Ya, dipresentasikan, tapi yang dipresentasikan jika kita ada waktu kita presentasikan semuanya. Tapi jika waktu kita mepet kita presentasikan hanya nomor 5. Semua kelompok maju ya. Kalau terakhir ada yang ditanyakan? Semangat ya, Insan semangat ya. Saya tolong dibantu kemana ya mengerjakan? Kalian gimana, ada kesusahan? Ya sih semangat ya, belajarnya. Tolong bantu mama ya. Ayo dibantu ini ya. Kelompok terakhir kalau ada kesusahan panggil ibu ya. Kelompok 2 ada kesulitan. Ya. Nomor 5 ini kan tadi ibu sudah menampilkan videonya. Nah, videonya tadi kan ada kayak peran saudara dan punya Kesultanan Demak. Nah, itu kalian uraikan di nomor 5. Ya, kalian simpulkan. Ya, apa yang kalian tangkap dari video tadi? Ya. Hah? Itu siapa? Sepertinya ada. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya setelah diskusi kita selesai.
Sekali diperhatikan ya. Ada penangsa, ada Ania, ada B, ada Putra, ada penangsa. Atau ada yang mau ibu sekarang lagi videonya? Siapa tahu ada yang lihat jawaban? Kelompok 1 sudah? Wah, keren sekali. Dituntut semakin dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih kelompok 1. Sudah kelompok 2? Kita kemudian ya. Kelompok 4 sudah? Sudah, Bu. Wah, keren. Tunggu temannya dulu ya. Jangan sebelum selesai. Bisa dikumpul ya, Ica? Terima kasih. Kelompok ini sudah? Kelompok 3? Belum. Baik. Ibu ambil lah, sudah kan kelompok 4? Sudah, Bu. Terima kasih. Kelompok 2 sudah? Ayo. Ibu izin ke toilet. Baik.
Baik, karena waktunya kita sudah selesai. Kelompok 3 sudah belum? Sudah, Bu. Nah, baik. Karena semua kelompok sudah selesai, jadi waktunya kita presentasi. Dan waktunya cuma sedikit. Kita presentasikan cuma nomor 5. Oh, Ini ibu yang pilih siapa yang mau mempresentasikan atau ada sukarela kelompok? Ibu milih. Gimana tuh satu? Gimana yang lain? Setuju. Setuju? Satu. Sembarang itu. Silakan kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan. Baik, dari video yang sudah ditonton tadi mengenai tentang Kesultanan Demak yang saya dapat itu di mana letak Kesultanan Demak itu letak Kesultanan Demak yang strategis, letak itu strategis. Kemudian puncak kejayaan Kesultanan Demak itu berada di bawah pimpinan Sultan Trengganu dengan merebut Sunda Kelapa. Jadi Bu. Hasil dari kesimpulan kelompok 1 ada yang sama atau ada yang berbeda? Berbeda. Jadi ibu minta satu kelompok lagi untuk bicara silakan dulu. Ibu minta kelompok berapa yang mau maju ya untuk baca? Ya baik, kelompok 4. Ibu minta tolong dibacakan hasil kesimpulan nomor 5. Nomor 5 itu Kak Bu. Ya. Jadi dari kelompok 4 itu Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Fatah dan mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trengganu. Nah, Demak ini pada masa itu mencapai kesuksesan karena berhasil merebut Sunda Kelapa yang diubah menjadi Jayakarta, dipimpin oleh Fathahillah. Terus penyebaran Islam di sana juga sangat berpengaruh karena pengaruh dari wali-wali Songo, dan Demak meninggalkan peninggalan berupa Masjid Agung Demak dan pintu Gledek. Terus itu aja sih Bu. Baik. Silakan untuk ngajar. Karena waktu kita sudah mau selesai, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Gak ada Bu, gak ada Ibu. Ada Bu. Oh ya, silakan ya sih. Apa sih Bu yang membuat kerajaan Demak begitu sukses dalam menyerang Islam di Jawa? Ya, sesuai dari PPT dan video yang ibu sampaikan tadi, salah satu faktor keberhasilan kerajaan Demak itu karena dia menyebarkan agama Islam dengan bahasa Jawa. Jadi dia lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Selain itu, para ulama yang bekerja sama dengan kerajaan Demak juga menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya Jawa yang sudah ada. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi ibu tutup pembelajaran hari ini, dan untuk soalnya silahkan dikumpulkan. Baik, ini nanti yang nomor 1 sampai nomor 4 akan ibu koreksi sendiri. Jadi pembelajaran hari ini kita tutup, sampai ketemu di pembelajaran minggu depan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.